Pemirsa, sidang pemeriksaan Verdi Sambo sebagai terdakwa kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah sebelumnya tadi sempat diskors dan saat ini Verdi Sambo telah berada di ruangan untuk kemudian ini dicecar sejumlah pertanyaan oleh majelis hakim kemudian juga jaksa penuntut umum pada hari ini. Kita ikuti bersama jalannya persidangan lanjutan Verdi Sambo. Terus kemudian apakah betul ketika dari Bangka terdakwa langsung ke Saguling? Langsung ke Saguling. Langsung ke Saguling. Tujuan terdakwa ke Saguling itu apa? Bisa dijelaskan oleh terdakwa? Karena itu kediaman kami dan... Iya, tahu. Kediaman terdakwa kan ada di Bangka, Saguling, Duren 3. Tapi faktanya terdakwa menceritakan baik sebelumnya bahwa dari kantor itu menuju ke Bangka untuk mengambil alat badminton, kemudian ke Saguling. Pertanyaannya, tujuannya ke Saguling itu apakah terdakwa mau menunggu kedatangan Putri Chandrawati atau bagaimana? Saya pulang kantor kan biasanya bersih-bersih dulu di Bangka kemudian ke Saguling. Sekalian menunggu istri saya dan persiapan untuk malam bermain badminton. Berarti memang tujuannya untuk menunggu Ibu Putri ya? Memang tujuan rumah kami di Saguling dan persiapan untuk ke Depok. Oke. Tadi terdakwa sudah menjelaskan bahwa bertemu dengan Putri di Saguling. Kemudian pertanyaan hakim menanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa apakah bertemu dengan Kuat Ma'ruf? Terdakwa jelaskan tidak. Ya. Betul. Ketika terdakwa bertemu dengan Putri Chandrawati di lantai 3, terdakwa mengatakan tadi bahwa rupanya cerita beda dengan yang yang dibayangkan oleh terdakwa. Betul ya? Betul. Apakah ketika mendengar cerita yang beda itu, saudara terdakwa langsung berpikir untuk memanggil salah seorang ajudan? Saya tidak langsung berpikir tapi menerima dulu penjelasan dari istri saya. Saya mengambil langkah untuk memanggil ajudan yang ikut ke Magelang. Tadi ditanyakan juga oleh salah satu anggota majelis, kenapa terdakwa tidak langsung memanggil Joshua? Makanya saya tanyakan, setelah mendengar cerita Ibu Putri, apakah saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk minta bantuan atau minta penjelasan ke salah satu ajudan? Saya minta pertanggungjawaban ajudan dulu, karena saya harus menanyakan dulu kejadian itu ke mereka. Tadi saudara terdakwa mengatakan di sidang ini bahwa menanyakan kepada RR untuk membackup, apa betul demikian ya? Betul. Terus kemudian kalau Joshua melawan, benar terdakwa mengatakan apakah terdakwa Ricky siap menembak? Betul. Terhadap RR juga benar terdakwa menyatakan siap menembak? Betul. Apa yang menjadi dasar pemikiran saudara terdakwa sehingga mengatakan apakah terdakwa saudara Ricky dengan Richard untuk menyatakan sikapnya siap menembak itu? Karena dalam pemikiran saya pada saat membackup itu alternatif terakhir kalau misalnya dia melawan, ya mereka harus bisa membackup saya. Apa alasan saudara kenapa harus meminta di backup oleh RR ataupun Ricky dengan Richard, sementara terdakwa sendiri adalah waktu itu masih seorang anggota polisi dan memiliki senjata?
salah satu fungsi dan tugasnya ajudan serta anggota yang mengikut saya adalah membackup saya apabila ada yang saya butuhkan terkait dengan kejadian ini. Oh, hanya seperti itu. Apakah ketika itu terdakwa ketika bertemu dengan Richard Eliezer menanyakan kepada Richard bahwa setelah menanyakan peristiwa Magelang, terdakwa mengatakan saya sudah mendengar cerita dari Ricky dengan Kuat Ma'ruf. Apa betul demikian? Itu tidak benar. Tidak benar. Tadi saudara terdakwa menjelaskan, mengatakan bahwa menceritakan skenario di Duren 3. Apakah cerita skenario ini saudara juga terdakwa juga jelaskan di Saguling? Tidak. Tidak. Jadi yang saudara jelaskan kepada Richard ketika meminta bantuan itu seperti apa? Hanya seperti saya jelaskan kepada Yang Mulia tadi. Terkait dengan permintaan bantuan itu, atau misalnya minta pernyataan sikapnya si Richard Eliezer, apakah ketika waktu itu menyampaikan itu saudara sadar dengan perkataan sanggup nggak kamu menembak Joshua? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan tadi yang saya sampaikan kepada Yang Mulia. Kalau si Richard Eliezer Budihan Lumiu? Sama tadi yang saya sudah sampaikan ke Yang Mulia. Ketika saudara berada di Duren 3, keterangannya si Azam Dromer sama si Prayogi mengatakan mendengar deringan telepon ketika terdakwa menuju ke Duren 3. Apakah deringan telepon itu deringan telepon dari istri terdakwa? Tadi saya sudah jawab pertanyaan Yang Mulia, bukan. Bukan. Pada saat terdakwa sampai di Duren 3 dan terdakwa turun dari mobil, terus senjata atau pistol jatuh. Itu pistol yang jatuh itu warnanya apa? Hitam, ada birunya, ada hijaunya. Hitam, ada birunya, ada hijaunya. Ada hijau, bukan biru. Ada hijaunya. Tapi lebih condong ke hitam. Lebih condong ke hitam. Apakah senjata itu yang dikatakan dengan apa tadi? Wilson Combeck? Demikian. Iya. Tadi saudara menjelaskan bahwa Wilson Combeck itu disita, ya. Sepengetahuan saya disita pada saat saya sudah jadi tersangka. Izin Bapak, kami memperlihatkan Wilson Combeck-nya. Sudah disiapkan? Sudah Pak. Silakan. Tadi saudara menjelaskan warna hitam. Apakah ini yang dikatakan Wilson Combeck itu? Ini disita dari posko Yang Mulia. Bukan yang ini. Bukan yang ini yang Wilson Combeck itu? Bukan. Karena yang disita dari tidak ada lagi. Udah. Sambil. Mohon maaf, itu disita pada saat saya sudah di dalam tahap. Silakan lanjutkan yang lain dulu sambil mencari. Ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, terus
seperti yang cerita terdakwa tadi jelaskan sama ketua majelis, menembak si Richard Eliezer, menembak, terus saksi melihat, terdakwa melihat Richard menembak sampai ke depan. Ketika itu senjata Wilson Kompak itu saksi taruh di mana? Terdakwa taruh di mana? Masih saya taruh di saku kanan. Masih taruh di saku kanan. Demikian. Apakah Wilson Kompak itu digunakan juga untuk menembak ketika itu? Tidak saya gunakan. Tidak. Menurut keterangan Richard Eliezer, terdakwa ketika selesai terjadi penembakan itu, terdakwa mengatakan, periksa handphonenya. Apa benar demikian? Saya tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Tidak pernah menyampaikan hal seperti itu. Pada saat setelah kejadian, terdakwa tadi menjelaskan bahwa pada saat kejadian itulah, terus kemudian menjelaskan cerita skenario. Sementara si keterangan si Richard Eliezer baik pada saat dia jadi pemeriksaan tersangka maupun jadi saksi, dia mengatakan menceritakan di Saguling. Terus tadi terdakwa menjelaskan bahwa mengemukakan lagi pada saat Richard Eliezer Pudian Lumiu dengan Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf pada saat mereka diperiksa terkait dengan malam itu juga, dan menyampaikan skenarionya seperti itu. Sementara yang mengetahui skenario awal itu hanya terdakwa dan Richard Eliezer. Pertanyaannya, di mana saudara terdakwa menjelaskan di rumah Duren 3 cerita itu? Apakah di dalam rumah atau di luar atau bagaimana? Pada saat setelah mengantar istri saya keluar, saya masuk kembali kemudian memanggil Richard untuk menjelaskan yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan skenario itu. Kemudian penegasan kembali di lantai 3 Biro Provos karena saya belum sempat menceritakan atau menjelaskan ke Kuat dan Ricky sehingga saya panggil mereka bertiga. Dari beberapa keterangan saksi sebelumnya menjelaskan bahwa terdakwa masuk itu tidak menemui